Halo guys, selamat datang di channel Donghua Animasi. Kali ini Mimin akan memberikan spoiler Battleship The Heaven Season 5 episode 105. Baiklah, langsung saja kita ke pembahasan videonya. Fen Zunzi, Mu Qingluen, dan Lin Yan kaget saat melihat Cheyenne menyembunyikan esensi darah ini di dalam inti apinya. Mu Qingluen berkata, "Itu memang darah esensi poni kuno, apalagi warnanya yang begitu pekat. Sepertinya itu hanya bisa dimurnikan dari darah Heaven Demon Ponic yang telah mencapai kelas 2 Zun." Perlu diketahui bahwa Mu Qingluen adalah anggota suku burung mitos. Meskipun sukunya tidak dapat dibandingkan dengan suku Heaven Demon Ponic, dia memiliki pemahaman yang baik tentang suku mereka. Oleh karena itu, dia bisa melihat betapa berharganya esensi darah tersebut. Ekspresi Fen Zunzi berubah ketika dia mendengar kata-kata Mu Qingluen, kelas 2 Zun, Heaven Demon Ponic. Kekuatan seperti itu sama dengan dirinya, bahkan di dalam suku Heaven Demon Ponic. Bagaimana mungkin darah esensi poni kuno ini mendarat di tangan Cheyenne? Fen Zunzi melanjutkan, namun untungnya tidak ditemukan lebih awal. Kalau tidak, kemungkinan besar akan sangat merepotkan. Darah esensi poni kuno cukup untuk membuat Heaven Demon Ponic pasukan mereka turun tangan untuk membunuh Cheyenne. Kalian berdua tidak boleh membocorkan masalah ini kepada siapapun. Ekspresi Fen Zunzi menjadi serius, memperingatkan Lin Yan dan Mu Qingluen. Mu Qingluen dan Lin Yan mengangguk ketika mereka mendengar perkataan Fen Zunzi. Mereka jelas mengerti masalah apa yang akan ditimbulkan pada Cheyenne jika masalah ini menyebar. Lin Yan berkata dengan ragu, "Darah esensi poni kuno telah dipaksa keluar oleh Cheyenne. Mengapa? Sepertinya itu sangat kesakitan." Fen Zunzi dan Mu Qingluen juga melihat ke arah Cheyenne ketika mereka mendengar ini. Mereka memang melihat bahwa wajahnya berwarna merah darah. Suhu tubuhnya juga sangat panas. Ada ekspresi pahit di antara alisnya, seolah-olah dia menolak sesuatu. Fen Zunzi berkata, "Ada lebih dari sekedar 3 tetes darah esensi poni kuno ini. Sisanya harus tetap berada di dalam tubuhnya. Namun, sepertinya dia tidak bisa memaksa mereka untuk keluar." Lin Yan khawatir dengan bertanya, "Apa yang harus kita lakukan?" Mu Qingluen menjelaskan, bagian dalam darah esensi poni kuno berisi kekuatan keturunan suku Heaven Demon Ponic. Jika mungkin bagi orang biasa untuk menyerapnya, bagaimanapun, kondisi fisik manusia jauh lebih rendah daripada Heaven Demon Ponic. Jika seseorang menyerapnya dengan paksa, kemungkinan besar salah satu akan meledak. Satu-satunya hal yang bisa kita lakukan sekarang adalah membantu mengeluarkan sisa darah esensi poni kuno di dalam tubuhnya. Kemudian Fen Zunzi berkata, "Tidak ada cara untuk memaksa keluar. Sebelumnya, Cheyenne menyembunyikan darah esensi poni kuno di dalam api surgawi untuk menghindari pencarian Fen Qi'er. Namun, suhu api surgawi sangat tinggi. Itu telah menyebabkan beberapa energi darah esensi poni kuno terserap dalam dirinya. Sekarang, pada dasarnya telah menyebar ke seluruh tubuhnya. Sudah tidak mungkin untuk memaksakannya sepenuhnya." Mu Qingluen melanjutkan berkata, "Mari kita lihat situasinya dulu." Fen Zunzi sendiri tidak dapat melakukan apapun untuk membantu Cheyenne. Oleh karena itu, yang terbaik adalah melihat apakah Cheyenne dapat mengandalkan kekuatannya sendiri untuk memaksa darah esensi poni kuno ini keluar dari tubuhnya. Saat mereka bertiga sedang berbicara, kulit Cheyenne menjadi panas mendidih. Warnanya juga menjadi merah darah. Sekilas dia tampak seperti orang berdarah yang menakutkan. Pada saat itu, bagian tubuh Cheyenne berada dalam kekacauan total. Pikiran Cheyenne mencoba fokus untuk menekan pemberontakan di dalam tubuhnya. Setetes dari darah kuno Heaven Demon Ponic benar-benar sangat menakutkan. Namun itu juga bukan hal yang mudah. Kekuatan mengerikan darah ini benar-benar sesuatu yang sangat menyakitkan. Bahkan kekuatan itu benar-benar bisa membuat tubuh Cheyenne meledak seketika. Semua tubuh Cheyenne serasa mau hancur. Kekuatan besar ini jika tidak dapat dikendalikan pada akhirnya akan menjadi alasan baginya untuk mati. "Aku tidak percaya, aku tidak akan menaklukkanmu setelah berhasil menyempurnakanmu." Segera kuali yang berbentuk dari inti api segera berusaha untuk memurnikan esensi darah Heaven Demon Ponic. Kekuatan spiritual dan api surgawi Cheyenne melonjak sangat besar untuk bisa mengendalikan darah esensi poni kuno di dalam tubuh Cheyenne. Cheyenne berusaha untuk menggabungkan darah esensi ponic tersebut untuk bisa menyatu dengan tubuhnya.
karena mungkin ini adalah satu-satunya cara baginya agar bisa selamat. Darah esensi ponik yang menyatu itu benar-benar bisa memperkuat tubuh seseorang. Namun, akan lebih baik jika digunakan untuk memperbaiki pil obat. Rasa penyesalan memang ada, namun ini lebih baik daripada membuang atau memberikan darah esensi ponik kuno kepada Feng Qi'er. Jika Cheyenne tidak memiliki inti api ini, kemungkinan yang terjadi adalah kematian dari Cheyenne akibat kekuatan menakutkan yang terkandung dalam esensi darah Heaven Demon Ponik. Namun, jika Cheyenne tidak dapat mengendalikan kekuatan besar ini, yang masuk ke tubuhnya juga akan berdampak sangat buruk terhadap tubuhnya sendiri. Cheyenne bergumam, "Sialan, aku terlalu berlebihan kali ini." Mu Qingluen berkata, "Orang ini benar-benar mencarap darah esensi ponik kuno." Fen Zunze sedikit mengangguk. Meskipun tidak ada perubahan dalam aura Cheyenne, dia masih bisa merasakan kekuatannya meningkat. Mu Qingluen melanjutkan berkata, "Darah esensi ponik kuno memang memiliki efek yang besar dalam meningkatkan kekuatan tubuh seseorang. Namun, setelah tubuh itu tidak mampu menahan kekuatan semacam itu, kemungkinan besar akan meledak." Lin Yan kaget saat mendengar ini. Segera ekspresi di matanya berubah saat dia melihat Cheyenne. Sepertinya ada sesuatu yang tidak beres. Fen Zunze dan Mu Qingluen segera melihat Cheyenne yang menunjukkan tanda-tanda bengkak. Mu Qingluen berkata, "Ini benar-benar kasus apa yang aku katakan menjadi kenyataan. Tubuh Cheyenne tidak dapat menyerap begitu banyak darah esensi ponik kuno. Ini adalah peringatan awal ledakan tubuh seseorang." Ekspresi Fen Zunze menjadi muram. Dia melangkah maju dan muncul di samping tubuh Cheyenne. Namun, dia dihentikan oleh Mu Qingluen yang di sampingnya. Saat ini, bagian dalam tubuh Cheyenne dalam keadaan penuh. Jika ada energi lain yang dimasukkan, kemungkinan tubuhnya akan segera meledak. Fen Zunze berkata, "Jika ini terus berlanjut, cepat atau lambat dia akan mati karena tubuhnya meledak karena darah esensi ponik kuno itu." Mu Qingluen berkata, "Tidak ada yang tahu apakah dia punya cara lain. Jika ikut campur secara sebarengan, kemungkinan kita akan memperburuk keadaan." Fen Zunze ragu, namun juga tidak bisa berbuat. Dia kemudian berkata, "Jika dia masih tidak memiliki solusi setelah beberapa waktu, aku hanya bisa turun tangan." Mu Qingluen melanjutkan berkata, "Hanya orang-orang dari suku Heaven Demon Ponik yang memiliki kemampuan untuk sepenuhnya menyerap kekuatan garis darah dalam esensi ponik kuno. Jika mereka menyerapnya, mereka akan mampu membuat setiap bagian tubuh atau garis keturunan mereka menjadi lebih murni. Namun, jika manusia menyerapnya, prosesnya akan penuh dengan bahaya. Aku tidak tahu apakah aku harus mengatakan bahwa orang ini terlalu berani atau bodoh." Fen Zunze dan yang lainnya melihat kondisi Cheyenne yang berwarna darah dan hendak meledakkan tubuhnya sendiri. Fen Zunze tidak tahan lagi saat melihat Cheyenne dalam keadaan ini. Dia perlahan mengangkat tangannya. Energi alam yang agung diaglomerasi dengan kecepatan seperti kilat. Dia bermaksud untuk memaksa keluar darah esensi ponik kuno dari dalam tubuh Cheyenne. Mu Qingluen hanya bisa pasrah saat melihat Fen Zunze akan turun tangan. Kemungkinan Cheyenne akan menderita luka yang sangat serius bahkan jika nyawanya bisa diselamatkan. Selain itu, darah esensi ponik kuno juga bisa dianggap lebih sepenuhnya terbuang. Di saat Fen Zunze mau akan bertindak membantu Cheyenne, Fen Zunze kaget saat melihat Cheyenne yang telah membuka matanya. Dengan cepat membentuk segel dengan tangannya. Tubuh Cheyenne secara aneh berhenti membengkak saat sayap tulang muncul. Gelombang darah dalam tubuh Cheyenne dialirkan ke sayap tulang di punggung Cheyenne. Orang dapat melihat bahwa sayap tulang melakukan transformasi menjadi bentuk baru dan memiliki aura yang sangat menakutkan. Fen Zunze, Lin Yan, dan Mu Qingluen sedikit tercengang ketika mereka melihat sayap tulang besar di punggung Cheyenne. "Ini adalah sayap Heaven Demon Ponik," ucap Mu Qingluen dengan terkejut. Fen Zunze menjawab, "Ya, kamu benar. Saat itu, aku juga melihat beberapa iblis tua dari suku Heaven Demon Ponik menggunakan mereka. Meskipun sepasang sayap milik Cheyenne ini tidak memiliki bulu ponik, aroma di atasnya mirip dengan sayap Heaven Demon Ponik." Mu Qingluen berkata, "Orang ini, jangan bilang dia membunuh anggota dari suku Heaven Demon Ponik. Jika tidak, bagaimana mungkin dia memiliki darah esensi ponik kuno dan sepasang sayap Heaven Demon Ponik ini? Jika suku Heaven Demon Ponik menyadari hal ini, kemungkinan mereka akan mengirimkan ahli untuk membunuh Cheyenne."
Fen Zunze sedikit menganggukkan kepala. Anak kecil ini memang cukup berani. Bahkan Yao Chen dan dia akan berpikir 2 kali sebelum menyentuh seseorang dari suku Heaven Demon Phoenix. Tidak disangka bahwa anak kecil ini tidak hanya mengeluarkan darah esensi tetapi bahkan telah menciptakan sayap tulang ini. Segera Shayan tersadar dan langsung berkata, "Maaf, aku tidak menyangka akan berakhir seperti ini." Fen Zunze langsung bertanya keadaan Shayan. "Apakah kamu baik-baik saja?" Segera beberapa sayap kemudian Shayan secara tiba-tiba mengaung. "Tangisan Phoenix, naga mengaung." Fen Zunze kaget lalu berkata, "Tangisan Phoenix dan raungan naga ini adalah gelombang sonik teratas di dunia. Jika digunakan bersamaan dengan teknik duo gelombang sonik, kekuatan mereka akan sangat hebat. Tanpa diduga, kamu memiliki keduanya bersama-sama." Shayan juga kaget. Raungan naga kecil itu berasal dari pil naga misterius Yin Yang saat itu. Adapun tangisan Phoenix ini, mungkinkah karena darah esensi Phoenix kuno itu? Fen Zunze melanjutkan berkata kepada Shayan, "Kamu harus menyembunyikan sayap Heaven Demon Phoenix ini dulu. Cobalah yang terbaik untuk menghindari menggunakan di masa mendatang. Kalau tidak, jika suku Heaven Demon Phoenix menemukan mereka, kemungkinan besar kamu akan menghadapi masalah yang besar." Shayan tentu saja akan menyembunyikan hal ini. Apalagi dia benar-benar mendapatkan banyak manfaat dari esensi darah Heaven Demon Phoenix di tubuhnya. Fen Zunze menghela nafas setelah melihat bahwa Shayan tidak terjadi hal yang berbahaya. Segera, dia perlahan berkata, "Anak kecil, karena kamu baik-baik saja, bisakah kamu memberitahuku di mana gurumu?" Kemarahan tiba-tiba terlihat jelas di mata Shayan. Mu Qingluen di samping juga penasaran dengan latar belakang dari Shayan ini. Terutama gurunya yang merupakan teman Fen Zunze hingga mau Fen Zunze melindungi seperti itu. Shayan segera mulai berkata, "Feng Lao juga harus menyadari masalah guru saat ini kan?" Fen Zunze menjelaskan pemahaman selama ini. "Dia tidak bersamaku saat sesuatu terjadi padanya. Pada saat aku menemukan sesuatu yang salah, Hang Feng telah mengumumkan kepada publik bahwa Yao Chen menderita serangan balik ketika dia sedang memurnikan pil dan akhirnya menghancurkan dirinya sendiri. Aku tentu tidak percaya hal ini, dan saat aku menginterogasi Hang Feng cukup sering tentang ini. Namun, orang ini sangat licik, dan aku gagal mempelajari apapun melalui pertanyaan saya. Setelah ini berlanjut beberapa kali, dia juga menghilang dari wilayah Central Plains. Hanya pada saat itulah aku secara samar-samar merasakan hilangnya orang tua itu terkait dengannya. Namun, aku tidak dapat menemukan informasi apapun tentang Hang Feng setelah mencari di Central Plains selama bertahun-tahun." Segera Shayan berkata, "Guru memang dibunuh oleh Hang Feng saat itu." Kemarahan besar benar-benar terjadi di mata Fen Zunze. Bajingan ini! Yao Chen telah merawatnya seperti anak sendiri dan telah mengajarinya semua yang dia tahu. Namun dia berani mengkhianati gurunya. Aku yang dulu seharusnya membunuh bajingan ini sejak awal. Kemarahan melonjak ke wajah Fen Zunze saat dia berteriak. Mu Qingluen kaget melihat Fen Zunze sangat marah. Segera dia menyadari sesuatu. Yao Chen, mungkinkah dia teman baik guru? Kepala pavilion bintang jatuh yang tidak pernah menunjukkan dirinya. Yao Zunze. Mu Qingluen tercengang saat dia melihat Shayan dan tanpa sadar berteriak, "Kepala pavilion!" Shayan kaget saat mendengar ini. Dia tidak menyadari bahwa Yao Lao pernah menjadi kepala pavilion. Segera Fen Zunze menjelaskan, "Pavilion bintang jatuh didirikan oleh Yao Chen dan aku saat itu. Namun, dia tidak menyukai masalah ini dan tempat itu dikelola olehku. Meskipun dia telah hilang selama bertahun-tahun, posisi kepala pavilion masih tetap ada karena aku tahu bahwa dengan kemampuan orang tua itu, dia tidak akan mati begitu saja." Shayan sedikit mengangguk. Dia disangka bahwa guru akan menjadi kepala pavilion dari pavilion bintang jatuh dalam. Fen Zunze melanjutkan, "Jangan bicarakan ini sekarang. Setelah aku akan memberikan perintah mencari Hang Feng, aku pasti akan membiarkan dia menderita di mata dia bahkan tidak bisa mengemis untuk mati." Segera Shayan juga berkata, "Tidak perlu mencari Hang Feng lagi. Aku sudah menangkap dan mengurungnya." Segera dia membuka botol giok tempat jiwa Hang Feng disimpan. Namun, Hang Feng dengan sangat cepat mau mencoba untuk melarikan diri. Segera kemarahan besar Fen Zunze meluap kepada sosok ilusi tersebut. "Hang Feng!" Saat Hang Feng menyadarinya, dia juga terkejut melihat Fen Zunze ada di sini. Segera dia ditangkap oleh Fen Zunze dan dicekik dengan sangat kuat.
Fen Zunzi berkata, "Brengsek, kamu berani menyerang guruku. Jika bukan karena Yao Chen, kamu sudah lama mati kelaparan." Hang Feng dengan kesakitan berkata, "Jangan bunuh aku. Ini tidak ada hubungannya denganku. Aku juga dipaksa oleh orang-orang dari Hall of Soul." Hall of Souls, ekspresi Fen Zunzi berubah saat mendengar nama ini. Segera Xiaoyan berkata, "Feng Lao, Hall of Soul tampaknya mengejar kekuatan spiritual guru. Sekarang, guru sudah jatuh ke tangan mereka." Kemarahan dan aura membunuh Fen Zunzi benar-benar sangat menakutkan. Hang Feng mungkin saja bisa langsung mati di tangan Fen Zunzi saat ini. Namun, Xiaoyan segera berkata, "Feng Lao, tunggu. Kita masih membutuhkan Hang Feng agar kita dapat menemukan aula cabang tempat guru di penjara. Ini bukan waktu yang tepat untuk membunuhnya." Oke, baiklah, saya cukupkan sampai sini tentang spoiler dari saya tentang Battleshock The Heaven Season 5 episode 105. Saya minta maaf jika ada kesalahan ucapan dalam penjelasan saya. Terima kasih yang sudah menyaksikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.